apakah sebenarnya cerita dan juga pengalaman warga Indonesia ini ketika beliau baru kuliah di universitas di Malaysia. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Nusantara semuanya. Oke guys, kali ini kita akan mereact satu lagi BT, satu lagi bingkisan yang amat menarik. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana seorang warga Indonesia ini yang pernah berkuliah di Malaysia. Nah, kali ini juga kita akan melihat apakah sebenarnya cerita, apakah sebenarnya pengalaman yang pernah beliau alami ketika berada di universitas khususnya di Malaysia ya. Seperti yang kita sedia maklum, universitas ini sebenarnya mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Namun demikian guys, apa yang penting di sini adalah untuk menghabiskan ataupun meneruskan pembelajaran agar terus kita mencapai impian yang kita inginkan ya. Sebelum kita melihat BT ini dengan lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa berikan dukungannya, like, komen dan share serta subscribe untuk channel ML Studios guys. Nah, reaksi kita pada kali ini adalah perbedaan kuliah Malaysia dan Indonesia. Wow, ini membuatkan kita rasa agak penasaran dan ingin mau tahu ya, apakah sebenarnya cerita dan juga pengalaman warga Indonesia ini ketika beliau baru kuliah di universitas di Malaysia ya. Ayo, tanpa basa-basi, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bahas tentang perbedaan kuliah di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah hal yang paling aku suka selama kuliah di Malaysia, yakni perbedaan antara lecture class dan juga tutorial class. Kalau menurut aku sih ini kayaknya diadopsi dari sistem pendidikan Inggris, karena seperti yang kita tahu Malaysia dulunya dijajah Inggris. Jadi lecture class itu adalah kelas di mana mahasiswanya itu lebih banyak. Nah, yang kedua ini lebih ke pengamatan personal aku banget. Jadi opini aku banget berdasarkan observasi pribadi aku. Kalau menurut aku, jadi mahasiswa Indonesia itu termasuk lebih aktif dan vokal dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang di sana. No offense buat teman-teman aku yang ada di sana. Teman-teman di sana juga memang mengakui itu gitu. Kalau kita itu lebih berani untuk speak up our own opinion kayak gitu. Makanya mungkin yang terjadi negative side-nya itu netizen di Indonesia lebih vokal juga gitu dalam judging sesuatu. Tapi nggak bisa dipungkirin kalau mahasiswa Malaysia itu lebih rajin, jauh lebih rajin dibandingkan mahasiswa Indonesia. Aku yakin nggak semua mahasiswa Indonesia kayak gini dan semua mahasiswa Malaysia kayak gini, tapi balik lagi nih generalisasi berdasarkan apa yang aku lihat di sekeliling aku selama aku kuliah di sana. Misal aku mau ujian besoknya, aku masih ada kesempatan atau aku masih berani untuk main gitu di hari sebelumnya. Sedangkan kalau mahasiswa Malaysia, kalau misalnya besoknya ujian, mereka akan benar-benar belajar, benar-benar kelompokan, benar-benar saling support, saling bantu, saling ngajarin untuk bisa dapat nilai terbaik selama ujiannya nanti. Itu hal yang paling menyentuh gitu buat aku, dan aku rasa memang harus aku rubah dari diri aku personal. Aku harus lebih rajin gitu, karena orang rajin itu bisa ngalahin even orang yang cerdas sekalipun gitu kan. Nah, gimana nasibnya orang yang tidak rajin dan juga tidak cerdas seperti diriku ini? Mari kita lebih rajin, saudara-saudara. Selanjutnya ini tentang PTPTN. Waktu pertama kali dengar agak lucu namanya, karena sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kita akan ngajarnya PTPTN, cuman karena di sana kan English pronunciation jadi PTPTN. Jadi PTPTN ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada pelajar yang mau melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin kalau misalnya di Indonesia itu kan lebih ke bidik misi gitu ya, lebih ke bantuan berupa beasiswa. Di sana juga ada, cuman tambahannya adalah mungkin untuk orang-orang yang tidak mendapatkan beasiswa itu bisa mengajukan PTPTN ini. Jadi akadnya di awal itu memang hutang piutang, bukan bantuan beasiswa. So mereka yang mendapatkan PTPTN itu harus mengganti uang kuliah yang mereka pakai sama kuliah setelah mereka mendapatkan kerja dan penghasilan setelah lulus kuliah. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman suka nonton Upin Ipin, pastinya notice kalau guru di sana tuh dipanggilnya Cikgu.
Cuman kalau di kuliah ternyata panggilannya bukan Ciku, tapi lebih memanggil langsung gelar terus nama. Jadi misalnya kayak Profesor Adinda kayak gitu. Jadi langsung gelar profesor, dokter, kayak gitu, terus namanya. Tapi kalau misalnya yang belum dapat gelar profesor atau dokter, biasanya dipanggilnya Puan. Itulah hal-hal unik dari apa yang aku dapat selama kuliah di sana tentang perkuliahannya, yang bisa jadi pembeda antara kuliah di Malaysia sama di Indonesia. Tapi so far, aku yakin setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tentang sistem pendidikannya. Oke guys, demikianlah ya react kita pada kali ini berkenaan dengan seorang mahasiswa berasal dari Indonesia yang pernah berkuliah di universitas yang berada di Malaysia. Beliau juga menceritakan pengalaman beliau bagaimana suasana pembelajaran di Malaysia itu kayaknya agak berbeda sedikit dengan universitas yang berada di Indonesia guys. Selain daripada itu juga kita melihat kali ini juga di mana kalau di Malaysia itu pinjaman ataupun kemudahan untuk meneruskan pembelajaran itu kita kenali sebagai PTPTN. Manakala untuk di Indonesia itu seperti yang kita tahu, kalau saya tidak silap, diberikan secara beasiswa. Mungkin ini ada perbedaannya di mana kalau di Malaysia bila kita meminjam ataupun mendapatkan PTPTN itu, mahasiswa berkenaan setelah menghabiskan pembelajarannya mereka kena jelaskan semula ataupun membayar kembali ya uang pinjaman ataupun PTPTN yang telah kita gunakan. Manakala di Indonesia seperti yang aku tahu, beasiswa ini selalunya dalam bentuk bantuan dan mungkin hal itu tidak perlu lagi dijelaskan ya, kerana beasiswa ini lebih kepada membantu kepada mereka yang memerlukan. Jadi demikian sahaja react kita kali ini. Apa yang penting di sini, bagaimana kita menghadapi isu-isu ataupun kekurangan-kekurangan yang berada di universitas ini ya. Dan apa yang paling penting di sini, usaha itu guys lebih penting, seperti yang kakak bagi tahu sebentar tadi, di mana beliau mengatakan kalau pintar saja namun tidak berusaha, tidak rajin, tidak mustahil bagi mereka yang kurang cerdik ataupun kurang berkemahiran lebih berpotensial atau lebih berpotensi tinggi ya berbanding mereka yang punya IQ yang tinggi. Dan itu adalah salah satu ilmu ya yang kita dapat daripada kakak ini ya guys. Sampai di sini saja react kita kali ini. Jadi sebelum itu jangan lupa berikan dukungannya, like, komen dan share serta subscribe untuk ML Studios guys. Justru itu seperti biasa, respect Indonesia, respect Malaysia. Ketemu lagi di lain waktu. Permisi semuanya. Ciao.